Shalom. Apa kabarnya? Betul luar biasa. Coba lihat kiri kanan. Kalau dia kelihatan giginya berarti berkat Allah ada. Nah, kekasih-kekasih dalam Kristus, tentunya saya akan memperkenalkan diri saya dulu bagi yang belum mengenal saya. Nama saya John Maulana Siddiq, Bapak Aceh, Mama Sangir Talau. Saya lahir di Ambon, besar di Jawa, punya istri orang Sunda. Jadi komplit lah saya kalau saya gaduh-gaduh. Sama Pak Nenggolan, ya, istri pun orang Bali. Kan kabar ibu? Beceh-beceh lah. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, tentunya kita saat ini yang ada di dalam Tuhan selalu bertanya-tanya, apakah betul Tuhan itu ada di dalam diri kita? Halo? Betul kan? Sering kadang kita hanya memakai cara kita, bukan cara Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita selamat atau tidak? Apakah kita ada di dalam firman-Nya atau tidak? Apakah kita ada di dalam rencananya atau tidak? Itu selalu menjadi pertanyaan. Semua gereja bertanya tentang itu, termasuk kita yang ada di dalam pesan. Amin. Kadang-kadang kita di dalam pesan ini, wah bingung mana? Sana ngomong A, sana ngomong B, sini ngomong C. Oh, saudara, kembalikan kepada Alkitab. Branham tidak pernah mengembalikan kepada Alkitab. Amin. Saudaraku, pertama saya mengenal pesan ini tahun 2000 setelah Bom Bali 2, Bom Bali 1. Kemudian saya diperkenalkan oleh Anthony Abma ke Denny Delmundo, dan Denny Delmundo kepada Nestor Espanola dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya bawa mereka ke Denpasar, ke Makassar, ke Manado. Saudaraku, firman itu ya dan amin. Dan beliau ketika karunia Allah bekerja, beliau tidak pernah menolak. Haleluya. Sudahkah saudara merasakan hadirat Allah? Amin. Sudahkah saudara merasakan manifestasi Allah? Itu pertanyaan. Ketika Denny Delmundo khotbah di Manado, itu karunia Allah bekerja luar biasa. Kenapa? Mereka mempunyai karunia Allah, tapi mereka tidak mempunyai pesan. Amin. Ketika pesan itu disampaikan, keloplah sudah firman dan roh menjadi satu kesatuan. Haleluya. Tapi kita kadang-kadang firmannya doang, mana manifestasinya? Dan Branham katakan, saya minta Bro Noli tolong Bro bacakan. Jadi saya berpatokan kepada buku daripada Wahyu Yesus Kristus. Tolong Bro Noli bacakan. Duduk di depan sini saja, Pak. Jadi kita akan kembalikan apa kata Branham dan apa kata Alkitab. Amin. Silakan Pak, duduk di depan sini saja. Kita lihat di dalam halaman 15, bagaimana doa Branham sebelum karunia-karunia Allah itu bekerja. Saudara percaya bahwa Branham adalah nabi? Amin. Saudara percaya bahwa manifestasi Roh Kudus bekerja di dalam diri Branham? 9 karunia roh, bahkan saya mendengar divini daripada samudra raya yang bersaut-sautan. Itu selama saya menjadi song leader, worship leader KKR lapangan, belum pernah saya saksikan seperti beliau bisa membaca hati seseorang. Tetapi saat ini, apakah kita di dalam pesan mau mengembalikan seperti dia? Amin. Halo. Amin. Halo, lihat kiri kanan dulu. Ya, senyum enggak dia? Kalau dia nggak senyum berarti dia tanda tanya. Apa benar yang dikatakan Branham? Haleluya. Dan saya minta dipesan, tidak ada yang pro A, pro B, pro C sampai formalin. Kita hanya satu, mengembalikan apa kata Branham kepada Alkitab. Amin.
dan biarkan saudara mengalami manifestasi. Amin. Haleluya. Langsung saja halaman 15 ayat 61. Tolong bacakan, Pak. Tuhan Bapa, bukan dengan perasaan saya sendiri, karena mengetahui bahwa pelayananmu dan semua pelayan-pelayan lainnya tidak memadai untuk melakukan tugas yang besar ini. Karena menyadari bagaimana orang-orang besar di masa lalu telah menaruh dalam hati mereka untuk mencoba menyingkapkan ini atau untuk memberikan komentar tentang wahyu yang agung ini. Ya. Terus kemudian kami menyadari bahwa kami lebih tidak memadai daripada mereka, tapi engkaulah kecukupan kami. Brother Branham berkata, engkaulah kecukupan kami. Amin. Lanjut. Dan saya berdoa. Dan saya berdoa. Kata-kata ini, dan saya berdoa. Lanjut. Bapa Surgawi, kiranya engkau akan melakukan sesuatu yang istimewa selama waktu ini. Amin. Ada kata-kata di sini, kiranya engkau akan melakukan sesuatu yang istimewa selama waktu ini. Jadi ini jangan dikurang, jangan ditambah, saudara. Kita sudah ada di dalam pesan. Amin. Lanjut. Ya. Kiranya. Oh iya. Sebentar. Kiranya Roh Kudus akan mendapatkan tempat yang utama dalam setiap hati. Perhatikan. Dia berdoa kiranya Roh Kudus akan mendapatkan apa? Tempat utama. Tempat yang utama di dalam apa? Hati. Lanjut. Sunatlah bibir yang berbicara dan telinga yang mendengar. Ya. Dan ketika ini telah selesai semua dan kami menyerahkannya kepadamu, semoga kami berjalan dari bawah ambang pintu rumah ini sambil berkata, adalah baik bagi kita untuk berada di sana. Roh Kudus berbicara kepada kita waktu kita sedang duduk di sana. Dan sekarang kita bertekad untuk melakukan segala sesuatu yang kita bisa, sementara terang di waktu senja itu sedang bersinar. Perhatikan. Pada ayat 63 ini jelas doa Branham. Untuk apa? Lanjut, Pak. Tolong yang tegas baca di dalam ayat ini. Kiranya selama pertemuan ini bersama seperti kita dalam pertemuan ini. Setuju? Yang setuju katakan amin. Lanjut. Para pria dan wanita akan mendapat suatu pegangan. Lanjut. Yang baru. Ya, yang baru. Berarti ada sesuatu. Branham ingin ada sesuatu yang baru. Tadi dikatakan ada sesuatu yang istimewa, berarti baru. Ayo Pak Tunggul hari ini ulang tahun. Selamat pagi. Lanjut. Kiranya engkau membangkitkan orang-orang yang akan berbahasa lidah. Apa saudaraku? Saudara sudah merasakan belum? Kalau belum jangan ngomong. Jangan ngomong Roh Kudus. Saya berbahasa lidah bukan penumpangan tangan oleh pendeta atau nabi, tidak. Ketika saya masih kerja di kapal, saya memegang kemudi, saya berbahasa lidah. Dan perwira saya menanyakan, apa yang kau ucapkan? Saya tidak tahu. Akhir-akhirnya saya tahu bahwa itu adalah bahasa lidah. Amin. Lanjut Pak. Penafsir bahasa lidah. Kemudian orang-orang yang akan menafsirkan bahasa lidah. Lanjut Pak. Kiranya engkau membangkitkan karunia-karunia. Nah, membangkitkan karunia-karunia, kita simak di sini adalah doa Brother Branham. Jadi jangan dipotong dalam hal ini. Jangan dikatakan itu sesat, jangan itu dikatakan tidak perlu berbahasa lidah. Tapi Paulus mengatakan apa? Jangan engkau melarang orang berkata-kata dalam bahasa lidah. Amin. Harus ada saudaraku pesan dengan pesan juga. Nanti kita bahas bersama. Amin. Di sini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Amin. Kita sambil mawon. Ya, lanjut. Membangkitkan karunia-karunia untuk bernubuat. Kalau ada bahasa roh, ada menafsirkan
Bangkitkanlah pengkhotbah-pengkhotbah, gembala-gembala, penginjil-penginjil, dan sebagainya, supaya jemaat dibangunkan. Nah, ini mulai dari gembala. Gembalanya mengalami apa belum? Kalau gembalanya tidak mengalami bahasa roh, tidak mengalami manifestasi roh, jangan ngomong. Orang Batak bilang susah itu kawan. Mana macam pula itu begitu? Betul kan? Makanya saya bilang jangan ngomong. Jangan ngomong Roh Kudus kalau belum merasakan manifestasi Roh Kudus. Haleluya. Kekristenan itu bukan apa kata pendeta, bukan apa kata nabi. Kekristenan itu ketika kita ada di dalam Yesus mengalami secara pribadi. Amin. Amin. Kalau hanya kata omong kosong, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh sama-sama membawa lampu, itu tanda sama-sama mereka kenal siapa Yesus, sama-sama mereka membawa Yesus, tetapi bedanya di dalam minyak. Pengurapan. Apakah kita mau saat ini meraih pengurapan itu? Contohnya, lanjut turun. Bangkitkanlah misionaris-misionaris untuk pergi ke ladang pengingkiran di seberang sana dan membawa Injil yang mulia ini. Kemana saja firman ini akan pergi, semoga ia jatuh di tanah yang subur, Terus, yang menghasilkan 100 kali lipat. ya, Karena kami percaya ya, bahwa kami berada di akhir zaman, terus. kesudahannya sudah dekat. Lanjut. Ayat 64 sampai 64 saja. Terus. Kabulkanlah hal ini Bapa, Ya. dan di atas semuanya Tuhan, pada saat ini Engkau tolonglah saya, seorang yang membutuhkan, karena saya memintanya sambil menyerahkan diri saya kepadamu untuk pelayanan-pelayanan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ada di bawahnya ada tambahan apa itu bro? Kita lihat di situ. Seseorang saudari berbicara dalam bahasa lidah. Perhatikan, seorang saudari berbicara dalam bahasa lidah, terus Seorang saudara memberikan tafsirannya. berarti yang mendapat adalah saudara-saudari yaitu perempuan, yang menafsirkan saudara adalah laki-laki. Amin. Halo. Kita harus raih. Madiun tetap diraih. Ada pesan dari Pak? Tolong sampaikan pesan. Ini ada penglihatan. Pasti. Jika Pak, penglihatan yang saya sampaikan Pak, sebelumnya saya minta maaf. Jadi Bapak Gembala, Pak Martin sama Ibu, saya lihat dia membawa semacam bakul. Terus dia kayak orang nanam bakul ini. Terus jemaat Tuhan yang pertama itu dia tahu kalau benih itu sudah matang, sudah tumbuh, tapi dia biarkan, malah diinjak-injak. Terus yang kedua, keranjang yang dibawa ini, dia tahu kalau keranjang ini lubang. Jadi saat dia panen itu, ya tercecer dia hasilnya. Dan yang ketiga, dia semangat, dia kumpulkan berkas-berkas itu. Ya sambil kalau kita tahu firman Tuhan, siapa yang mengais berkas sambil mencucurkan air mata akan memperoleh kemenangan. Jadi itu aja yang saya terima. Saudaraku, tetap saudara harus beralih kepada ini. Jangan apa kata orang. Orang bisa menyalahgunakan untuk dia mendapat perhatian. Amin. Haleluya. Kita berpatokan kepada apa kata Nabi. Kenapa saya katakan firman dan roh itu menjadi satu kesatuan? Perkataan Yesus itu apa? Firman. Amin. Roh dan fir itu akan kita buka Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Ayat 25 dan 26.
semuanya itu kukatakan kepadamu. Perhatikan, Yesus berkata semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi tidak ada yang terlupakan atau terlalaikan satu kata pun. Amin. Lanjut. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus itu melakukannya, tidak pernah dia tambah dan tidak pernah dia kurang. Haleluya. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi contoh, kenapa Roh Kudus ini dikatakan akan mengajarkan dan mengingatkan kepada setiap kita? Patokannya. Ketika Yesus dibaptis, kita lihat Matius pasal 3 ayat 16-17. Di sini kita sudah tahu baptisan itu bagaimana, tapi di sini kita akan mengembalikan antara perkataan Yesus dan apa yang Yesus katakan sendiri mengenai roh itu. Ya, ayat 16 itu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Apa? Roh A? Turun ke A? Terus ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi hanya ada satu, ketika Yesus melakukan yang benar, kemudian roh Allah turun atasnya. Yang kedua, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Kita sambung kepada Kisah 1 ayat 8. Sama enggak? Nanti kita lihat. Tolong dulu. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Amin. Yesus sebelum melaksanakan tugas menyaksikan tentang siapa Bapa, dia penuh dengan kuasa Allah dulu, dan roh Allah turun atas dirinya dulu. Amin. Dan kemudian para rasul harus memenuhi apa yang dikatakan oleh Yesus, baru menjadi saksi keluar. Haleluya. Nah, kita bagaimana sekarang? Jelas Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, pergi, baptislah mereka, ajarkan kepada mereka, dan jadikan semua bangsa itu murid. Amin. Dan kemudian Markus 16, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. Kita kembalikan kepada buku Branham Wahyu Yesus Kristus pada halaman halaman 22, mulai dari ayat 96. Ya. Jadi kita sama-sama belajar. Amin. Ya. Silakan, Bro. Dan kitab Wahyu memiliki lebih banyak lambang di dalamnya daripada semua kitab lain dalam Alkitab. Ia mempunyai lebih banyak lambang karena ini adalah sebuah kitab nubuatan. Ini adalah sebuah kitab kenabian. Terus, maka ini harus dimengerti oleh golongan kenabian. amin. Harus dimengerti golongan kenabian. Kalau istilah sekarang adalah orang-orang yang ada di dalam pelayanan profetik. Haleluya. Amin. Saya tidak berani menambahi atau mengurangi buku beliau. Lanjut. Kitab ini tidak diperuntukkan bagi setiap orang. Tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya. Nah, kitab ini dikatakan apa? Tidak untuk Semua orang. semua orang. Berarti ada orang-orang yang terpilih.
yang mengerti tentang pelayanan kenabian. Haleluya. Enggak semua orang. Dan Yesus pernah berkata-kata kepada muridnya bagaimana? Kepadamu diberikan rahasia. Nah, sudah tahu semua itu. Makanya saya lurut. Lanjutkan. Lanjut. Nah, hampir tidak ada. Kitab ini dibuat untuk satu golongan orang tertentu. Tidak ada. Amin. Tidak ada. Kitab ini ditentukan untuk satu golongan. Saudara yang dikatakan only believe, hanya percaya, dan saudara percaya, saudara akan menerima itu semua. Haleluya. Makanya jangan ditambah, jangan dikurang saudara ini dalam besar. Saya sedih mendengarnya. Sampai saya nyanyi sakitnya ku di sini. Ya. Lanjut. Dalam kitab Ulangan, ia mengatakan, Ya. hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Itu benar. Dan ia mengucapkan kepada kita, anak-anaknya, hal-hal yang tersembunyi. Jadi ini tidak pikiran duniawi tidak dapat memahami hal-hal yang besar dari kitab suci. Saudara, Branham berkata pikiran duniawi tidak dapat memahami hal-hal yang besar dari kitab suci karena hal itu adalah kebodohan bagi mereka. Kenapa? Karena kita masih berkata, oh aku golongannya A, aku golongannya B, aku golongannya C. Dan Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 3, dari pasal 1 sampai pasal 3 itu adalah orang-orang dunia. Jangan sampai kita benih itu kita injak dengan akalnya kita. Mentang-mentang kita sudah tahu pesan, injak-injak Anda. Tidak, saudara. Saya hargai benar tentang ini, karena dia mengembalikan kepada ini. Amin. Jangan diinjak-injak, jangan main golongan. Nanti kepala sana bilang ini, oh iya, berarti itu tidak benar. Oh, kepala sana bilang ini, oh iya, berarti ini tidak benar. Kapan kita benernya? Benernya tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 14:26, kita harus raih, menerima Roh Kudus itu, supaya kita diajarkan, diingatkan oleh Roh Kudus itu, bukan apa kata orang. Haleluya. Enak aja lu kata orang. Lanjut terus. Pikiran duniawi tidak dapat memahami hal-hal yang besar dari kitab suci karena hal itu adalah kebodohan bagi mereka. Terus. Tetapi bagi orang-orang yang adalah pencinta firman Tuhan, kepada mereka kitab ini dituliskan kepada jemaat wahyu Yesus Kristus. Nah, kalau jemaatnya Tuhan, maka saudara akan mengembalikan sepenuhnya pribadi saudara kepada Alkitab. 1 Timotius pasal 6 ayat 2a, 2b. Perhatikan di sini, 1 Timotius pasal 6 ayat 2b. Ya. Biarkanlah. Apa ya? Melainkan hendaklah ia dilayani. Ini langsung ajarkanlah ia. 2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Paulus berkata kepada Timotius, ajarkan dan nasihatkan. Amin. Lanjut. Ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain, Perhatikan. Ajaran lain adalah menambahi atau mengurangi daripada kitab suci. Perhatikan baik-baik itu. Branham mengatakan jika menambahi, mengurangi, kutuk yang datang kepada orang itu di buku ini. Saya tidak akan mengambil dari 7 zaman gereja. Tidak usah, ini saja dulu. Buku yang kecil ini saja dulu. Amin. Terus dan tidak menurut perkataan-perkataan sehat. Perkataan sehat. Siapa perkataan sehat itu? Yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Ya, lanjut.
dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Jadi ibadah kita itu ibadahnya Yesus Kristus, bukan ibadah dari satu golongan. Amin. Lanjut. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Orang itu tidak tahu apa-apa, sok tahu. Orang Jakarta bilang sok tahu lu. Orang Jawa bilang apa? Pak, karepmu dewe. Amin. Sok tahu dia. Karena dia akan menambahi, dia akan mengurangi daripada ayat firman Tuhan. Amin. Lanjut. Penyakitnya Ya, ini ada penyakit. Orang yang begini, ini ada penyakitnya. Karena sok tahu tadi. Lanjut. mencari-cari soal. Cari-cari soal. Si salah lu dibesan lu. Lagi yang nyampain sama Sigit Purnomo Sidi. Percuma. Ya nggak tahu apa-apa itu. Gue yang lebih tahu, gue yang lebih dulu dipesan. Lama dipesan atau baru dipesan, jika Anda mengandalkan Roh Kudus, Anda yang terbaik. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Yesus. Yang penting mengandalkan firman Tuhan. Jangan andalkan ini. Jangan andalkan kekuatan. Haleluya. Di Surabaya ada sudah yang menolak pesan. Tanya saudara dia ini. Ketika saya diundang untuk menyampaikan firman, saya pelan-pelan. Lah yang menginjili ini, menyampaikan pesan ini, dia menolak. Bro, dia begini bro. Saya bilang, ayo kita bersekutu dulu. Saudaraku, penyampaian itu bukan dengan kekuatan. Amin. Penyampaian itu mengandalkan Roh Kudus. Dan ketika dia mendengarnya, wah Pak John, secara tidak langsung pesan sudah disampaikan. Makanya lu jangan keburu-buru nyampainya. Pelan tapi pas. Orang Jawa bilang alon-alon asal selamat. Lakon selamat. Ini ada penyakitnya. Penyakitnya apa saudaraku? Ayat 4. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Ini udah bersilat kata. Sudah bukan pencak silat. Bersilat kata. Diputar sana ayat ini, diputar sini, diputar sana, diputar sini, untuk memuaskan dirinya, untuk dia mendapatkan perhatian. Haleluya. Lanjut. Yang menyebabkan dengki. Ini akhirnya itu pengikutnya si B itu nggak benar. Padahal kita sudah di dalam pesan. Bukunya sama, Injilnya sama, duniawinya sama, masih ada. Lanjut. Cedera, fitnah. Udah, kalau udah kena dengki ada cederanya. Mulai fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wah, keluar lagi curigation, ya toh? Kalau sudah curigation, alamat itu pasti pecah. Pasti itu. Lanjut. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Berarti orang-orang itu sakit, berarti tidak sehat. Tidak sehat. Enak. Firman Tuhan itu gampang sebetulnya. Cuma yang bikin muter-muter itu kita. Allah itu setia. Amin. Yang gak setia siapa? Kita. Makanya di situ dikatakan percekcokannya yang tidak lagi berpikiran sehat. Karena kadang-kadang kita kan gak sehat. Betul enggak? Jujur, termasuk yang ngomong, kadang-kadang gak sehat. Amin. Nah, itu ada sakitnya tuh di sini kan. Terus Dan yang kehilangan kebenaran. orang yang sakit itu, orang yang tidak sehat lagi sudah kehilangan enak. Firman Tuhan itu gampang, saudara. Gak usah susah-susah. Terus Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. dia pikir ibadah itu satu sumber keuntungan. Bila perlu yang kaya-kaya buat tarikin aja dah. Biarin lu yang miskin-miskin. Biasanya kalau sudah narik yang kaya-kaya itu udah, itu golongannya Yudas Iskariot. Betul kan? Yesus bilang apa? Orang miskin ada padamu.
Amin. Miskin apa? Iman. Haleluya. Sekarang kan nambah Tuhan yang dipikirin itu, yang penting gua punya gereja gede. Wah, dasinya pakai Kenzo, men. Wah, nggak mau kalah. Biarin lu yang miskin-miskin aja, yang suka pakai HP Evercost. Gua yang Samsung, iPhone. Orang-orang begini sudah tidak berpikiran sehat. Apalagi kita harus masuk kepada kesempurnaan. Amin. Dari mana kesempurnaan? Yang sempurna itu ialah kasih. Amin. Saudara ingin punya kasih? Amin. Buka 1 Korintus 14 ayat 1 dulu. Kasih itu siapa dulu saya tanya? Yesus. Haleluya. Jadi kita harus mengejar. Tolong bro bacakan. Sudah ada di sini, tidak usah buka Alkitab bro. Kejarlah kasih itu. Nah, saudara disuruh kejar kasih itu. Berarti yang dikejar siapa? Ini kan bahasa Indonesianya. Amin. Haleluya. Terus, Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. sudah belum di dalam pesan? Seperti ini. Lanjut. Terutama karunia untuk bernubuat. Sudah belum? Jangan kita andalkan pesan. Tapi manifestasi tidak ada. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu betul-betul di dalam Tuhan? Haleluya. Kadang-kadang kita alergi dengan bahasa roh, padahal bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Lanjut, coba dibaca itu. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Mau tolak? Mau nolak saudara? Bahaya, saudara jangan tolak. Ini firman. Amin. Haleluya. Lanjut. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ini bilang apa? Kita dipercayakan pada hal-hal yang rahasia. Jadi orang semakin berkata-kata di dalam bahasa roh, semakin ia menyembah dalam bahasa roh, ada sesuatu yang rahasia yang dipercayakan kepadanya. Setuju? Amin. Haleluya. Bukan hanya baca buku ini saja, tapi akan terjadi rahasia di sini. Amin. Saudara ini, semakin ia berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Begitu dia berkata-kata dalam bahasa roh, diteguhkan oleh ini, dan dia akan menyelidiki ini. Sebab Paulus katakan benar di dalam pertemuan-pertemuan, aku cukup menggunakan 5 kata dalam bahasa roh. Tetapi selebihnya dia katakan, aku lebih banyak berkata-kata dari berbahasa roh daripada kamu. Amin. Nah, kita bagaimana? Haleluya. Mau meraih kan? Berikan salam kiri kanan. Mulai sekarang kita berusaha meraih karunia-karunia. Amin. Nanti saudara akan melihat sendiri. Saya saksi hidup. Ketika saya tanya tentang masa depan, waktu saya masih kerja di kapal. Soalnya saya pikir kok kena ombak terus. Orang lain pada nonton siaran langsung Elias Pikal waktu itu pada zamannya. Orang lain pada melihat KKR besar. Saya bilang, Tuhan, masa depanku di mana? Ketika saya habis jaga 8-12, saya makan dan kemudian saya melamun. Orang melamun itu enak, saudara. Ya, enak Pak ya. Apalagi tidak ada yang ngurusuin. Mertua lewat lupa. Dan apa yang terjadi? Apalagi kena angin, spoi-spoi.
dan tertidur. Di situ Yesus menampakkan dirinya di buritan langit yang biru, ya. Kemudian di situ sosok jubah putih berdiri, ya, rambutnya sekian tapi wajahnya tidak kelihatan. Dia julurkan tangan yang bekas terpaku di hadapan saya. Masa depanmu ada di tanganku. Amin. Saudara, saya dulu paling benci dengan namanya pendeta, apalagi kalau orang menginjil saya. Karena saya diajarkan oleh papi saya yang seorang mujahid, nggak sholat aja kena cambuk, apalagi dengar begituan. Amin. Tapi itulah Tuhan. Haleluya. Kalau enggak gitu saya enggak setambun ini. Karena saya dulu seperti Brother Irwanto dan Brother Saul di belakang. Ya, apalagi seperti itu dulu. Nah, itu. Berarti dari sini, sono, sini. Ini agak kebunan dikit. Sekarang sama kayak orang. Haleluya. Lanjut ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat? Yes, katakan, camkan ini baik-baik. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Kemarin pertanyaan dari Pak Nainggolan waktu komsel di Tangerang. Kan kitab ini nubuat betul, karena Wahyu mengatakan jangan mengurangi kitab nubuat ini. Lah terus bagaimana kok itu ada nubuat? Loh, ya jelas ada. Karena setiap perkataan nubuat itu harus diteguhkan dengan ini. Amin. Setiap perkataan nubuat itu harus terjadi. Karena sifat nubuat itu menasihati, membangun dan menghibur. Jangan sampai Paulus katakan kepada Timotius apa? Jangan lalai menggunakan karunia-karunia yang ada padamu oleh penumpangan tangan. Kita bagaimana? Mulai dari Bapak Gembala dulu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Yesus. Jadi orang yang berkata-kata, bernubuat itu berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Bukan nubuatnya lu cilaka lu. Yesus bilang lu cilaka, gak ada nubuatan begitu. Anakku yang kukasihi, aku tahu segala apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Kan begitu ya. Namanya Bapak. Amin. Tidak mungkin kata-katanya ya anakku lu cilaka lu. Begitu Pak Indriana? Enggak ya? Enggak ada. Nubuatan itu sifatnya membangun, menasihati. Lanjut ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Amin. Jadi kenapa gunanya kita harus berbahasa roh? Karena pada waktu kita sendiri kita menyembah bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah sifat daripada bahasa roh. Jangan dihilangkan. Berarti harus ada yang menafsirkan. Betul. Kalau tidak ada, nanti Paulus bilang apa? Berdiam di. Nanti kalau enggak, yang lain berdoa untuk supaya dapat menafsirkan. Bukan melulu pesan yang disampaikan. Saya bilang pertama-tama saya mengenal pesan ini. Ini kalau digabungkan karunia manifestasi dahsyat. Amin. Amin. Yes. Dahsyat. Dan Brother Denny ketika di Manado, keling-keling gini kepala. Saya tanya bagaimana brother? Wah, this is good. Cuma itu aja yang saya ngerti bahasa this is good. Jangan diketawa dulu. Haleluya. Cuma itu aja saya ngerti. Diajak ngomong juga, ya yes aja. Lanjut. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Amin. Jadi sifatnya nubuat saat itu disampaikan dia menerima, itulah pesan melalui Injil. Amin. Kalau nubuat firman ini, haleluya,
harus ada perbedaan. Lanjut. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Tepuk tangan untuk Yesus. Jadi jangan dilarang. Kalau dilarang, saya nggak mau ikut pesan. Enak aja. Branham juga bilang boleh kok. Ketika manifestasi roh di dalam diri Branham ketika di DVD-nya di Samudra Raya bersaut-sautan, ketika dia katakan, maju satu orang, engkau begini, aku diperlihatkan. Dia bukan hanya dibilang diperlihatkan, saya melihat begini, dan seorang ini, orang yang namanya ini, dia bisa membaca. Itulah membedakan bermacam-macam roh. Dan kalau kita ada karunia itu, siapa yang berkata-kata roh dalam bahasa yang palsu, kita akan lihat dan akan buktikan. Amin. Jadi nggak perlu kita melarang mereka. Kalau mereka hanya tinggalkan gereja sekarang ini kalau saya sudah ngomong gini, di Madiun itu saya terkenal katanya menjelek-jelekan gereja. Gereja saat ini hanya masuk dalam taraf bahasa roh. Maunya bahasa roh, iman, kesembuhan, dan mujizat. Menafsirkan tidak diraih, nubuatan tidak diraih, pernyataan-pernyataan Allah yang lainnya tidak diraih. Bagaimana bisa? Semuanya 9, yang diraih cuma 4. Karena kalau iman kan bisa minta apa-apa katanya. Kaya. Yesus tidak pernah berbicara tentang kekayaan. Amin. Tapi Yesus berbicara, aku menyertai kamu. Yesus berbicara, aku telah memelihara mereka. Aku telah menjaga mereka. Dan lindungilah mereka daripada yang jahat, dalam Yohanes pasal 17. Jadi kekristenan tidak perlu minta. Yang penting jalan saja seturut dengan Roh Kudus. Amin. Tidak usah, saudaraku. Lanjut. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Amin, saudaraku. Haleluya. Lanjut. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Haleluya. Lanjut. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepada ini yang jelas. Jika aku datang kepadamu, sama seperti saya datang ke tempat ini kepada saudara-saudara. Amin. Lanjut. Dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Apa gunanya? Betul enggak? Ada pasti saudara akan ngomong ngemeng-ngepe. Betul enggak? Iya kan? Tapi coba kita lihat apa kata Paulus. Apakah gunanya bagimu Apakah gunanya bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah? Apa penyataan Allah? Karunia-karunia yang lain. Amin. Lanjut. Atau pengetahuan firman Allah, atau nubuat, terus atau pengajaran. Haleluya. Berarti 9 karunia roh ada juga di dalam diri Paulus. Begitu juga ada di dalam Brother Branham. Amin. Lah kitanya bagaimana pertinyi ini? Kan begitu. Halo. Iya kan? Ngertos nggak Pak? Sakit ngertos nggak Pak? Laras nggak? Itu bahasa roh. Apa gunanya kalau saya cuma ngemeng-ngemeng? Bahasa roh itu tidak harus sama sandal lama, raba, sandal lama, bukan. Orang nyamain sandal lama, sandalnya lama. Udah, Pak Martinus di waktu di Makutana ada gembala lagi yang bahasa rohnya lain lagi. Papa. Oh, mama. Lain. Karena di situ dikatakan
bahasa roh itu diberikan seturut dengan kehendak roh itu sendiri. Jadi pahami dulu, jangan main tolak saja. Ini firman loh, jangan ditambah, jangan dikurang. Amin. Apa kata orang, mentang-mentang dia, hebat ya, firmannya hebat, iya. Matius 7, 21, 23 berlaku. Amin, tidak kenal. Karena apa? Kita perlu ini pengajaran. Haleluya. Lanjut. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Jelas kan? Amin. Lanjut. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Lanjut. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Perhatikan. Demikianlah juga kamu atau kita yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, Ada yang tidak jelas. Contoh, adik ipar saya jadi mu'alaf. Begitu saya ajak doa, dia bisa sandal lama. Tapi Tuhan kasih tahu saya palsu. Amin. Palsu. Karena tidak berisi. Orang mengucapkan bahasa roh atau bahasa lidah itu berisi dan kita mendengarnya itu merinding. Amin. Dan kita tahu bahwa itu dari Tuhan karena kita mempunyai roh yang sama. Nah, kalau dia sudah membeda-bedakan, itu rohnya siapa? Ya, rohnya jin tomang. Amin. Terus kemudian orang selalu berkata, Pak, di dalam karunia roh itu sering terjadi A sampai Z, keburukan. Kalau berani katakan ketika orang ini dipakai mujizat, ia ternyata mempunyai istri 2, atau dia mempunyai roh percabulan, atau dia mempunyai apa? Branham bilang itu wajar. Ketika saudara tidak bertahan di dalam kudusan, jatuh. Amin. Tapi saudara harus menjaga. Saudara harus menjaga. Ketika saudara tidak jaga, kadang-kadang terjadi sesuatu yang membingungkan di dalam kita, ada di dalam pengajaran roh. Padahal yang kita pegang buku ini sama, yang kita pegang Injilnya sama, tapi terjadi pertikaian di dalam. Itu harus dipatahkan. Saya membaca buku bagaimana malaikat itu apa? Branham tidak mau berdebat. Haleluya. Itu di dalam Tuhan. Karena kita akan melihat coba di kitab Yakobus. Yakobus pasal 3. Ya. Ada di situ, di sini kita harus ada penunjukan diri. Sebagai jemaat harus menghargai orang yang memimpin di dalam Tuhan. Amin. Kalau dia tidak berarti ada roh lain di dalam dirinya. Perlu didoakan. Bukan doa pelepasan. Tidak ada di sini doa pelepasan itu. Kadang-kadang karismatik itu, harus doa pelepasan. Di mana ayatnya doa pelepasan? Lu dibaptis sudah. Dilepas teranjang lama-lama dia. Ya kan? Dilepas habis tangannya sama kakinya itu. Betul nggak? Nah, coba baca di dalam pasal 3 ayat 13 mulai. Silakan. Yakobus pasal 3. Ya. Siapakah di antara kamu yang bijak? Perhatikan, yang pertama bijak. Lanjut. Dan berbudi. Ya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yesus bilang apa? Barang siapa yang letih lesu, marilah datang kepadaku dan belajar kepadaku. Amin. Sebab aku lemah. Itulah hikmat. Haleluya. Karena Yesus itu sendiri hikmat. Amin. Lanjut. Jika kamu menaruh perasaan iri hati. Nah ini biasanya ada iri hati ini. Parah ini sudah begini nih.
Satu, iri hati. Terus dan kamu mementingkan diri sendiri. dua, mementingkan diri sendiri. Jangan kamu memegahkan diri. Biasanya kan begitu, ada orang, oh kalau nggak karena gua nggak bisa tuh begitu. Betul nggak? Semua karena gua, tapi saya bilang karena lu. Nggak ada, saudara. Kita ini hamba. Kalau Brennan bilang kita sebagai manusia, Allah menaruh pikirannya di dalam diri kita dan kita menjadi suratan Kristus. Haleluya. Lanjut. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jangan, saudara. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan bilang itu sudah tidak ada karunia-karunia roh. Itu sering terjadi di dalam pertentangan di dalam orang-orang besar. Banyak yang menolak pesan karena saya tahu sendiri bagaimana bacaan dia menolak karunia-karunia roh. Surabaya, Kediri, ya, Denpasar, udah menolak mereka karena apa? Udah langsung ditekel habis. Tidak memahami, hanya baca buku tapi tidak dipahami. Kemudian apa kata orang bukan kata Alkitab. Hati-hati. Lanjut. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Perhatikan, kalau sudah ada kepentingan diri sendiri dan terjadi iri hati, itu bukan hikmat dari atas. Amin. Lanjut. Dari nafsu manusia. Oh, yang satu pertama dari dirinya sendiri, terus Dari setan-setan. kemudian setan-setan itu masuk. Setan lu, kan gitu. Lanjut. Sebab di mana ada iri hati Di mana ada iri hati dan mementingkan diri dan sendiri, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan satu kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat. maka timbul perbuatan jahat. Kudeta terjadi. Haleluya. Ya, kalau hikmat ya Tuhan. Lanjut. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, Selanjutnya, pendamai. dia suka pendamai, nggak bantah-bantahan. Brandon kan begitu, betul nggak? Kedua, Beramah. oh ramah dia. Halo bro, apa kabar? Haleluya. Amin. Yang ketiga, Penurut. oh dia penurut, tidak berbantah-bantah. Dia harus menghargai gembala sidang. Amin. Dia tahu tugasnya di gereja itu apa. Haleluya. Dia tidak akan mengorek-ngorek pribadi gembalanya dan sebagainya. Kalau ada apa-apa langsung ngomong pribadi saja dengan gembala. Haleluya. Karena gembala juga perlu dinasihati kalau ada apa-apa. Jangan diomongin di belakang. Haleluya. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Haleluya. Amin. Lanjut. Penuh belas kasihan. Nah ini penuh belas kasihan. Kalau gembala yang belas kasihan, ada yang sakit dia didatangi. Amin. Ada yang kekurangan ditambahin. Amin. Tapi saya nggak pernah ditambahin. Karena kita waktu di Mampu Tanah tidur bareng, kepanasan bareng, makan ikan lele segede ini bagi 3. Dia bilang aku nggak usah makan nasi. Ya siapa nggak makan nasi? Karena udah lihat segini, gedenya segini. Makanya dia waktu pulang ke sini katanya, aku hendak 1 minggu lihat ikan hendak. Saya bisa tambun begini ya gara-gara di sana. Makanya saya bilang jangan sering-sering panggil saya, karena saya sudah pernah kena jantung. Penuh belas kasihan Dan buah-buah yang baik terus tidak memihak. dia tidak memihak, dia akan netral. Amin. Terus Tidak munafik. oh tidak munafik dia. Munafik Pak ya? Salah kalau gitu saya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Haleluya. Peace man. Amin. Jadi karunia-karunia roh itu bukan untuk saling mematahkan, bukan untuk saling menyerang, tetapi betul-betul kita minta hikmat yang dari atas. Setuju? Makanya itu kita yang ada di dalam pesan, kobarkan karunia-karunia.
kita, wah katanya sana mau begini, kata sana begini, kata situ begini. Akhirnya bijak sana, bijak situ, bijak sini. Pusinglah kawan. Amin. Jangan bijaksana. Amin. Gadis bijaksana itu memiliki urapan. Gadis bodoh jangan seperti Marta. Marta ketika dia katakan, guru, kalau ada engkau saudaraku tidak mati. Yesus bilang apa? Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Marta bilang, jawab lagi Marta. Tahu firman loh Marta itu. Oh iya, aku percaya bahwa engkau akan membangkitkan saudaraku pada akhir zaman. Yesus bilang apa? Percayakah engkau yang aku katakan? Oh percaya. Begitu masuk di depan kubur, guru, nah sudah bingung, dia udah bau 4 hari guru. Yesus ya bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Baru saja dikatakan, amin. Jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Mau meraih hari ini? Yang setuju angkat tangan. Meraih karunia-karunia roh dan manifestasi-manifestasi roh ada bekerja dalam diri kita. Kita tundukkan kepala. Saya tidak akan teruskan. Haleluya. Berhembus roh.